Ya, jazakallah khair, amin. Hidupun waras, sehat. Alhamdulillah. Hah? Macet ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Hadirin sidang pengajian bulanan yang Allah merahmati. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Mungkin di sini Ustadz akan memberikan semacam sharing terkait dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang masih bulan Sya'ban ya. Soal Sya'ban ini untuk Rasulullah SAW sendiri bahwa tidak ada puasa yang lebih banyak beliau lakukan terkecuali pada bulan Sya'ban. Maksudnya yang sunnah. Apa yang akan Ustaz sampaikan ini berkenaan dengan pertanyaan jamaah yang saya tidak sebut namanya. Dan jemaah ini ada yang di sini, ada yang di sana, di masjid yang lain. Masalah sholat yang akan berlaku pada orang-orang musafir. Karena masih banyak yang salah. Ini bahasan sederhana tetapi sangat penting kita bahas. Itu tadi sesuai dengan pertanyaan jamaah di sekitar sholat musafir. Saya yakin betul bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak yang akan bepergian. Apakah karena tugas atau karena hal-hal yang lain.
Atau nanti mungkin 1 pekan akan Idul Fitri kita sudah terlibat dengan apa? pulang kampung. Padahal hari-hari itu yang paling penting adalah memanfaatkan momentum 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ini saling mengingatkan. Jadi karena ada ikhwan yang bertanya, salah kalau Ustadz tidak memberikan jawaban. Khususnya pada masalah sholat bagi orang yang musafir di saat bulan suci Ramadan. Ikhwan yang dirahmati Allah, perjalanan itu sangat membuat kita lelah, sangat menyiksa kita. Dan Rasul mengatakan bahwa perjalanan itu sebagian daripada azab. Jadi musafir kita yang kita lakukan itu separuh daripada azab, sebagian daripada azab. Maka disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu untuk meringankan hamba-hambanya dalam bepergian, sholat yang 4 aja jadi 2. Kalau yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Dan bisa digabung antara zuhur ke asar atau maghrib ke isya. Bahkan boleh di jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim atau takhir. Bahkan di puasanya Rasul mengatakan laisa minal birra asyam fis safar. Bukan dari kebaikan ketika orang yang musafir itu masih dalam keadaan puasa. Coba bayangkan. Ini mengandung makna buat yang musafir itu boleh mengambil apa yang namanya rukhsah. Apa? Rukhsah. Rukhsah itu kemudahan, toleransi daripada Allah SWT untuk supaya tidak ada kesan kepada hamba-hamba Allah ini kok agama jadi berat. Maka ikhwan, sholat di waktu musafir tentu ada sedikit perbedaan dengan mukimin. Contohnya, kita akan musafir ke Surabaya. Kita bicara Ramadan ya Pak ya. Bicara Ramadan. Yang tadinya rajin sholat sunnah, qobliyah ataupun ba'diyah, ketika musafir terjadi pada dirinya, stop. Untuk tidak melakukan sholat sunnah. Itu sunnahnya. Namun pada waktu tertentu ditekankan bahkan tidak boleh ditinggalkan, yaitu pada sholat kalau tidak salah nih Ustaz, witir dan qobliyah subuh. Witir dan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu kapan waktunya? Kan gitu. Setelah azan. Kalau sebelum azan itu bisa dimanfaatkan untuk witir atau tahajud. Nah contohnya kita musafir ke Surabaya atau ke Medan. Contohnya di tengah jalan kendaraan pribadi kita atau kendaraan travel kita berhenti di rest area. Contohnya ini. Karena masih banyak Ustadz lihat di rest area itu yang masih enggan untuk mengambil rukhsah dari Allah. Akhirnya perjalanan mereka juga berat terasa. Apalagi kalau membawa jemaah. Jika saat turunnya kita dari kendaraan ke rest area tadi, waktu zuhur semisal, dan azan sudah dikumandangkan di masjid rest area itu. Sekarang kemudahan banyak ya Pemin, setiap rest area ada masjid. Bahkan rest area 57 itu langganan saya.
Masjidnya namanya At-Taubah, diresmikan oleh Abang Agim. Abang Agim apa AA Agim? Agim ya. Contohnya di rest area 57 itu waktu zuhur azan sudah dikumandangkan, kita sampai di situ. Maka bergegaslah wudu, lalu ikuti sholat zuhur itu. Ingat bahwa memang bagus sholat sunnah qobliyah itu bagus. Tapi untuk sunnahnya, yang sunnah itu ketika perjalanan stop. Tujuannya untuk tidak menghilangkan rukhsah. Ringan kan? Nah, tapi ada etika. Saat kita menjumpai mereka sholat zuhur berapa rakaat? Di mereka 4 rakaat karena mukimin. Lah kita berapa rakaat harusnya? Yuk, berapa rakaat? 2. Salah apa betul ini? Kita 2 apa 4? Kalau 2 salah. Hormati dulu sahabat-sahabat kita yang akan sholat zuhur. Maka kita ngambilnya berapa rakaat? Ikut mereka berapa rakaat? 4 rakaat. Meskipun kita diwenangkan untuk 2 rakaat. Karena berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang sedang sholat zuhur pada kalangan mereka mukimin, maka kita ikut menghormati sholat mereka dan kita ikut jamaahnya. Berarti 4. Terkecuali kalau sholat zuhurnya sudah berlalu 1 jam atau 1 jam setengah, atau masih ada waktu zuhur, kita tiba-tiba masuk ke rest area 57 tadi. Maka kita sholatnya 2 rakaat zuhur. Yang tadi, yang ikut mukimin 4 rakaat tadi, karena dia mengambil rukhsah dengan kalimat jamak takdim atau jamak takhir pun boleh. Kalau jamak takdim berarti yang asar dibawa ke zuhur tadi. Baru setelah itu, setelah salam kita zuhur dengan mereka 4 rakaat, kita qomat lagi. Ingat harus qomat. Tidak langsung belegedeg aja untuk asar. Ini kesalahannya banyak di situ aja. Saya memperhatikan di rest area itu hampir rata-rata salah melakukan sholat jamak takdimnya itu. Qomat kita setelah qomat baru melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Demikian ketika kita sampai di rest area berikutnya pada waktu maghrib. Subhanallah. Pas banget maghrib. Atau memang kita menyengajakan diri untuk sholat maghrib di rest area tertentu. Dijumpai juga hal serupa semisal di rest area 57 tadi zuhur. Maka kita harus menghormati sholat mukimin. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Selepas itu qomat untuk isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Ini yang menjadi evaluasi kita saat musafir. Ya, ini saat musafir. Kemudian boleh nggak kita nih tiba-tiba zuhur ada di rest area 57, tapi keletihannya itu berlebihan. Rasa ngantuknya luar biasa. Perlu istirahat, yang mana istirahatnya bisa hilang waktu zuhur.
Zuhur berapa jam dari azan sampai waktu asar? Tuh, 3 jaman lah. Saya harus istirahat 3 jam karena letih, ngantuk luar biasa. Belum lagi ke toilet, belum lagi katakanlah makan yang ringan. Niatnya di jamaah takdim. Padahal waktunya sudah masuk zuhur. Maka hal seperti ini wenang untuk diambil. Betapapun pada sholat masuk sudah waktu zuhur. Niatnya untuk di jamaah takhir. Maka istirahat dia. Betapapun nanti masuk asar. Masuk asar, dia sholat. Kalau waktu asar itu tiba-tiba dijumpai sahabat-sahabat kita, katakanlah DKM Masjid Rest Area itu, sholat asar, apakah kita sholat zuhur atau sholat asar di situ? Ayo, yang satu zuhur, yang satu asar. Boleh dua-duanya. Kalau yang pertama, ngambilnya berurutan. Zuhur dan asar. Karena tidak ada asar dan lalu zuhur. Berurutan. Maka ambil zuhur. Di waktu mereka sholat asar. Niatnya kita yang ikut sholat zuhur. Ini etikanya seperti itu. Niat kita sholat zuhur di waktu mereka sholat asar. Karena kita tadi jamaah takhir. Setelah sholat, yang mereka sholat asar, kita niat sholat zuhur, bangkit setelah qomat untuk sholat asar. Sholat asarnya berapa rakaat? 2 rakaat. Atau, yang tadi jawabannya, boleh ketika menjumpai sholat asar yang sudah akan didirikan oleh mereka, kita tiba-tiba belum sholat zuhur. Karena memang niatnya untuk jamaah takhir. Maka ikuti niatnya, hormati sholat asar mereka. Dan kita ikut sholat asar 4 rakaat. Kapan sholat zuhurnya? Tentunya setelah sholat asar. Berapa rakaat sholat zuhurnya? 2 rakaat. Namun para alim ulama berselisih paham. Mana yang lebih baik? Apakah mereka sholat asar, kita ikut sholat bersama mereka niatnya zuhur? Atau kita hormati sholat mereka asar, kita ikut sholat asar 4 rakaat. Lalu zuhurnya nanti setelah salam dengan mereka, lalu qomat dan sholat zuhur 2 rakaat. Itu soal perbedaan pendapat. Namun kita boleh mengambil salah satu yang ingin dilaksanakan. Tapi ulama yang banyak referensinya lebih kuat adalah berurutan. Sholatnya berurutan. Berarti berurutan di sholat asar mereka, kita sholat zuhur 4 rakaat. Baru sholat asar nanti 2 rakaat. Atau mengambil qaul Asy-Syafi'i. Kita mengambil ucapan fatwanya Imam Syafi'i, selama sholat yang telah berlalu waktunya yang belum dilaksanakan, boleh berurutan atau acak. Nah itu. Berarti walaupun kita mengakhirkan sholat zuhur, setelah sholat asar niat dengan mereka, tidak mengapa artinya seperti itu. Boleh mana yang diambil, dipersilahkan. Nah sekarang, maghrib sama isya sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal subuh. Subuh itu ikhwan, ada 2 rakaat sebelumnya yang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Maka ulama mengatakan
yang 2 rakaat ini jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Bahkan kalau terjadi ditinggalkan itu harus dikodok setelah sholat subuh. Allahu Akbar. Pernah ada yang mengkodok sholat 2 rakaat qobliyah ini bagi yang ketinggalan? Atau tidak mengerti bagaimana caranya? Kodok. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kodok kalau belum terlaksanakan. Bagaimana kodok yang dulu-dulu? Silahkan kodok, nggak ada masalah. Memang ada hadis lah kodok afis sholah, innama kodok lissaum. Tidak ada kodok dalam sholat, namun kodok itu terletak pada puasa. Tetapi para alim ulama menimbang karena 2 rakaat itu, subhanallah, nilai kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kodok. Nah kita dalam perjalanan nih, sampai Sidoarjo, sudah subuh. Maka segera sholat sunnah lebih dulu. Baru setelah itu sholat subuh. Datangnya ke masjid rest area Sidoarjo tepat di waktu subuh. Imam dan makmum sudah berdiri. Mana yang dahulukan? Qobliyah atau ikut dengan mereka? Ikut. Jangan qobliyah dulu. Ikut hormati pekerjaan sholat subuh yang mereka lakukan. 2 rakaat bersama mereka. Kapan melakukan qobliyahnya? Tadi hukum kodok setelah sholat subuh. Itu. Ini kebanyakan kita di perjalanan-perjalanan seperti ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang tidak mesti terjadi. Karena pelajaran sholat itu kita sudah hafal. Betul nggak? Rokaatnya 17 rokaat, bacaannya ya itu-itu aja. Tetapi kalau kita analisa lebih dalam tentang makna sholat saja, jika kita alfa tidak mengerti maknanya tentang apa yang kita baca, bisa jadi nilai, kualitas, jadi nilai, kemudian kualitas, derajat sholat yang kita kerjakan tidak sama dengan orang-orang yang mengerti arti bacaan sholat-sholat kita. Ayo kita sekarang maknakan ini. Karena ketika kita paham makna yang diucapkan itu menambah khusyuk. Allahu Akbar. Udah tahu kalau Allahu Akbar ya. Setelah Allahu Akbar, baca al-iftitah atau al-istiftah. Ada yang Allah maba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib sampai akhir. Ada yang subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa la ilaha ghairuka. Ada yang membuka dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, macam-macam. Ada 12 bentuk istiftah. Ambil salah satu yang disukai. Doa istiftah pun kita harus selayaknya tahu artinya. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, apa artinya? Harus tahu. Agar menghadirkan pada kita kekhusyuan. Lalu apalah lagi ketika sudah disyariatkan untuk melakukan yang rukun, yaitu membaca suratul Fatihah. Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakini benar kita paham maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah dan yakini betul kita mengerti artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus betul-betul tahu artinya. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji hanya milik Allah, Rabb, penguasa alam. Terbayang oleh kita saat mengetahui artinya itu. Segala puji hanya milik Allah yang subhanallahil azim, menguasai alam raya ini.
Ar-Rahmanir Rahim. Lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Subhanallah. Kita harus tahu mana. Maliki Yaumiddin. Raja di hari akhir, yaitu kiamat. Yang Allah sendiri mengatakan ketika dunia sudah dikiamatkan, langit yang 7 dilipat seperti tikar, bumi yang 7 digenggam dan dilipat seperti tikar. Lalu dia berfirman, Manil mulkul yaum, siapa raja hari ini? Wa fi riwayatin akhar, beliau mengatakan, Allah mengatakan, mana raja-raja yang pernah berkuasa di dunia, yang sombong-sombong dan zalim-zalim itu mana? Manil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan hari ini? Hanya Allah yang menjawabnya karena tidak ada manusia, malaikat yang hidup saat itu. Allah menjawab sendiri, Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini hanya milikku, kata Allah SWT, yang memiliki sifat al-qahhar, memaksa dari tidak ada kalian menjadi ada. Dan kami paksa pula dari adanya kalian ditiadakan kembali untuk nanti di hadapan kalian sebuah pertanggungjawaban. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah berupa sholat yang kau syariatkan, berupa ruku, berupa sujud, berupa i'tidal yang engkau syariatkan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta apa nasta'in itu? Pertolongan dari berbagai hajat kebutuhan hidup. Hanya meminta pada Allah SWT. Dan buat Allah itu luar biasa. Jika benar-benar Al-Fatihah itu dibaca dengan tartil, diketahui makna dan tujuannya, Allahu Akbar. Di situ ternyata akan ada janji Allah, qasamtu sholatu baini wa baina abdi kismain. Kismun li wa kismun li abdi. Wali abdi ma sa'al. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dibagi olehku, kata Allah SWT, salat menjadi 2 bagian. Sebagian untuk aku dan sebagiannya untuk hambaku. Mana yang untuk sebagian untuk Allah? Tadi dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untuk Allah. Baru separuhnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk kita. Wali abdi ma sa'al, Allah katakan. Dan untuk hamba-hambaku persis seperti apa yang mereka mintakan daripadaku. Apa yang dipintanya tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sih kita mesti mengulang-ulang? Berapa kali kita sehari mengulang minta untuk ihdinas siratal mustaqim? Sebanyak jumlah rakaat ya. 17 kali kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus mengulang-ulang permintaan itu? Karena betapa berharganya nilai hidayah. Yang dia hidayah itu memiliki musuh bebuyutannya antara iblis dan syayatin. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tidak memperhatikan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu doa hidayahmu. Hari ini banyak
ada, bukan mungkin banyak. Orang yang sudah 70-60 tahun sholatnya dan lepas dari doa ini, malah memilih kekafiran menjadi pengikut Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karenanya Rasul mengatakan perkuat permintaan itu meski harus diulang dan diulang. Karena betapa berharganya kalimat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim ini siapa yang dimaksud oleh an'amta alaihim? Ternyata jalan yang telah lama dipinta oleh mereka an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu doa yang selalu dipinta dari zaman dulu sampai hari kiamat. Yaitu munajat yang disampaikan oleh para nabi dan mursalin, para siddiqin yang penghulunya Abu Bakar As-Siddiq, dan secara umum orang-orang soleh yang telah hidup di dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau berikan kepada siapa? Kepada kelompok-kelompok anak Adam yang telah engkau berikan nikmat hidayah itu. Itulah utamanya para nabi dan mursalin. Para siddiqin, syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik teman kita. Yang menjadi teman kita yang baik itu bukan teman kita di kantor ternyata. Bahkan tidak juga teman kita yang ada di masjid. Menurut riwayat ini. Mereka lah teman kita sebaik-baiknya. Bukan maknanya kawan kita setiap saat ketemu di masjid tidak menjadi kawan baik. Dia dan mereka menjadi kawan kita, sahabat kita yang baik. Tapi soal derajatnya kita akan mengalah kepada derajat para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, siddiq, dan orang-orang yang syuhada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah. Dan tidak kami inginkan jalan yang engkau telah berikan pada orang-orang yang engkau sesatkan dan engkau ghairil maghdub yang engkau murkai. Mereka dalam tafsirnya memang orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang ulama mengatakan, apakah tidak sama orang Yahudi dan Nasrani ketika berhadapan dengan orang Islam yang memiliki sifat Yahudi dan Nasrani? Ayo. Sama enggak, Pak? Bisa menjawab enggak nih? Ternyata sama. Bahaya enggak? Sholat malah lebih parah dosanya. Gitu loh. Sholat zuhur, sholat asar, sholat pagi, isya, subuh. Ikut membunuh di Palestina. Bersama orang-orang Yahudi. Siapa yang dibunuhnya? Saudara-saudara kita. Muncul pertanyaan, Ustadz, apa ada orang Islam yang ikut bekerja sama dengan Yahudi membunuh umat Islam? Ada. Apakah mereka sholat? Sholat. Namun oleh syariat diponis mereka menjadi orang-orang munafikun. Oleh karenanya dalam Al-Quran ada suratul munafikun. Bahaya itu. Bahkan Allah lebih murka pada kelompok-kelompok seperti ini. Nah kita berlindung diri daripada mereka-mereka yang dimurkai Allah dan mereka-mereka yang disesatkan oleh Allah SWT. Dimurkai, siapa yang dimurkai oleh Allah? Itulah Zionis. Dimurkailah Allah. Kenapa? Mereka tuh orang pintar, tahu agama. Bahkan sekarang mereka saking tahu agama Islam ini akan menang,
Mereka dari tahun 70-an itu sudah menanam daripada pohon gorkod. Kenapa sampai mereka menanam pada tahun itu? Sebab mereka tahu dari agama Islam ini bahwa mereka akan kalah. Kita yang akan kalah, kata mereka. Adapun yang disesatkan itu orang-orang Kristen. Cara penyembahan yang sesungguhnya untuk mengesahkan Allah, namun dia mengatakan dan percaya kepada Trinitas. Tidak bisa kita terangkan satu persatu soal Trinitas ini. Inilah ikhwan pentingnya bacaan-bacaan sholat itu kita ketahui. Untuk menghadirkan pada kita ikhwatal iman kekhusyuan. Meskipun kita orang awam, kita ini orang awam, hanya bisa membacanya saja bacaan-bacaan sholat itu. Bahkan bisa membaca bacaan sholat itu dari semenjak balik sampai kita sekarang umur 70 tahun. Maka harus ditanya kepada diri kita sendiri. Selama ini saya kemana dengan bacaan-bacaan sholat itu? Lawang sekarang sudah 70 tahun saja, saya tidak pernah tahu arti daripada bacaan sholat itu. Saya tidak akan tunjuk satu persatu. Karena mungkin saya juga tidak ada sebagian kalimat yang tidak saya pahami. Umur sudah 75 tahun. Baliknya umur 15 tahun. 60 tahun sholat. Tapi selama dia sholat sampai umur 75 tahun itu, tidak satu baris alinea pun bacaan sholat yang dia tahu artinya. Bahaya. Betul Allah maha bijaksana, diterima juga oleh Allah SWT. Sesuai dengan hukum bacaan Al-Quran. Bagaimana baca Al-Quran yang dia tidak tahu maknanya dan membacanya pun semampunya. Ya tato-tok, istilah tato itu terbata-bata. Tetap ada pahala dan kebaikan Allah pada mereka. Artinya apalagi? Nah itu. Yang berjuang bersungguh-sungguh, yang dibacanya itu berupaya diketahui maknanya. Terutama sekali masalah sholat ikhwan. Kenapa? Kita harus tekankan kembali masalah-masalah sederhana dari pelajaran ini. Karena Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahkan teriak Rasulullah SAW, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, wahai umatku, salat. Dan perintahkan pula kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu teriakan Rasul. Jadi kita hari ini ikhwan mengevaluasi sesuatu yang telah kita miliki ini, jangan tiba-tiba tidak ada maknanya. Apal bacaan ruku, apal bacaan sujud, apal bacaan i'tidal, apal bacaan tasahud, apal bacaan Robik Firli Warhamni, tapi tidak mengerti artinya. Dalam Islam tidak ada kata terlambat. Masing-masing kita harus menoleh kanan kiri. Ajari saya untuk tahu arti dan maknanya. Masing-masing kita harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyaklah bertanya kepada orang yang paham tentang ilmu. Terutama ilmu tentang sholat. Setelah kita mampu menghafalkan bacaannya, tingkatkan kualitasnya. Mengerti tentang makna bacaan yang kita ucapkan. Tadi sampai di mana? Sampai waladhdallin ya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diaminkan oleh kita. Apa makna amin? Amin maknanya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan apa yang kami mintakan itu. Dan Allah ketika hambanya meminta seperti itu punya sifat apa Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah
zat yang tidak pernah ingkar terhadap janji yang engkau telah ucapkan. Bahwasanya jika kita melaksanakan sholat dengan benar, pasti Allah akan terima semua isi doa-doanya. Itu tadi. Ustadz akan artikan, hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan zakat, bukan sedekah. Tetapi sholat. Barometernya sholat. Bahkan Rasul menekankan, waman saluha amalu kulluh. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Naudzubillah. Jika sholatnya itu dinilai benar, contrengannya contrengan benar, maka semua rangkaian ibadah yang lain ikut benar. Namun betapa kita menjadi orang yang rugi saat contrengan sholatnya ketika dinilai oleh Allah merah lalu X. Dan ruginya lagi, semua amal-amal di bawah sholat derajatnya, ya ini, ya itu, ya ini, ya itu, dari amal-amal soleh ikut tercoreng. Apa kita tidak takut? Umur sudah 75 tahun tidak ada perbaikan sama sekali, evaluasi pada sholat. Yuk aji mumpung kita masih muda, perbaiki bacaan-bacaan sholat dengan baik, upayakan tahu makna dan tujuannya. Gitu. Baru setelah itu kita membaca sunnah sholat. Qul huwallah atau qul a'udzu birabbil falaq, atau yang panjang lebih dikit, pendek lebih dikit, silahkan. Namun yang utamanya diketahui maknanya. Setelah itu apa ikhwan? Allahu Akbar, ruku. Dan ruku pun ada jelas gambar rukunya. Jangan ruku begini. Ini belum sempurna. Ruku itu kata Rasulullah SAW seperti kamu meluruskan punggung unta. Lurus nggak nih? Ya, setidaknya seperti ini. Lurus seperti huruf L, alfabet L. Apa bacaannya di ruku? Ayo, sangat mudah kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Apa artinya? Subhana rabbiyal azim. Subhana apa makna subhana? Maha suci engkau ya Allah. Allahumma, subhanakallahumma disegambung. Allahumma apa? Ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Suci daripada ucapan-ucapan orang kafir yang selalu menuduh. Di antara tuduhan mereka bahwa Allah itu miskin. Maha suci Allah dari hamba-hambanya yang tidak bertanggung jawab dari pembicaraannya. Saat mereka mengatakan bahwa Tuhan itu salisu salasa, punya anak. Masya Allah. Habis waktunya Pak Min. Ini kapan bertemunya lagi ya? Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah. Azim apa azim? Azim apa? Yang maha agung. Kebayang sama kita ketika saat ruku itu. Ya Allah agungnya Allah melebihi dari segala makhluknya. Ini azan dulu Pak Min. Setelah itu sudah kita qomat saja. Nggak usah diteruskan karena waktunya ya. Kalau bisa bertemu di bulan Ramadan, enggak ya? Nah, insya Allah kita akan lanjut kembali. Baru setelah kita mengerti Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, mengakui kesucian Allah, mengakui keagungan Allah, sedalam-dalam kepahaman,
sedalam-dalam pengabdian ketika ruku. Allahu Akbar. Berguguran itu semua dosa-dosa dan kesalahan. Rontok, rontok, rontok. Dan berbeda perlakuannya ketika kita baca Subhanallah sambil ngebut lagi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak mengerti apa makna yang dibaca. Insya Allah berlanjut pada kajian berikutnya. Syukur-syukur kalau masih ada settingan bulan depan. Kalau tidak insya Allah boleh diwakili kemudahannya dengan WA ke nomor saya. Ada nomor di Pak Min masih ada. Tolong ditanyakan. Kalau ada yang enggak usah malu. Tengok kanan kiri, saya belum bisa tahu artinya. Ayo kita bimbing. Supaya apa? Supaya ada upaya evaluasi. Setua kita harus melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keislaman kita dari syahadatain, dari salat, dari puasa, dari zakat dan haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.